Nah, di poin yang ketiga ini pasti kalian udah banyak yang tahu ya kalau Laudy itu bakal redebut dan dia itu bakal debut lagi di boy group yang baru. Boy group barunya itu berasal dari JN Entertainment ya. Anggotanya yang di-reveal baru 4 orang dan nama YouTube channelnya JN Boy Group. Kalian mungkin bisa cek-cek channel YouTube-nya. Terus selain itu juga gue dapet info-info katanya JN Boy Group ini anggotanya ada 7 orang, cuma yang di-reveal baru 4 orang. Yang pertama itu ada Laudy, gue yang tiganya itu belum hafal, tapi yang jelas Laudy ini ganti stage name namanya Blue, udah bukan Laudy lagi. Tapi kalau kata Laudy yang masih mau manggil Laudy nggak apa-apa. Dan posisi Laudy ini adalah leader dan mereka itu bakal debut di tahun 2021. Jadi ya buat kalian fans-fans K-pop asal Indonesia jangan lupa dukung juga Laudy. Semoga boy group barunya bisa lebih sukses dari One For You dan terutama bakal banyak fans Koreanya ya. Lanjut kita ke poin yang keempat ya. Sebenarnya poin yang keempat ini udah gua bikin videonya, cuma kayaknya kehapus dan ya akhirnya gua nge-record lagi hari ini. Ya langsung aja kita masuk ke poin yang keempat. Di poin yang keempat ini juga sama kayak poin yang ketiga, mungkin dari kalian juga udah banyak yang tahu kalau Krexi, agensinya Kak Glenn Alinsky dari SA Entertainment itu bakal ngedebutin girl group baru di tahun 2022 nanti. Dan mereka itu udah punya 2 trainee asal Korea, gue nggak tahu, lupa namanya siapa. Dan SA Entertainment ini di video dance covernya yang Nachai terlihat dia itu nambah trainee baru ya. Kalian bisa lihat nih di samping gue dari akun Wofak Title from Indonesia. Katanya di captionnya itu Wish Girls itu trainee barunya itu kayak ada keturunan Asia Tenggaranya gitu sih. Cuma ya namanya orang berpendapat kan ya, masih rumor juga belum dikonfirmasi. Cuma ya seru aja gitu ngebadut kan. Di sini gue juga setuju sih setelah gue nonton videonya itu yang trainee barunya kayak nggak ada muka-muka Koreanya ya, bener-bener muka Asia Tenggara. Dan ini sih calon trainee baru Asia Tenggara sih kayaknya sih. Kalau tebakan gue ya kalau Indonesia salah sih kayaknya ini mungkin Thailand mungkin atau Malaysia mungkin atau Vietnam. Pokoknya ini muka-muka Asia Tenggara. Cuma ya kalau salah juga kan mohon maaf gitu kan, namanya juga tebak-tebakan, kita kan demennya kan, hobinya gue kan ngebadut gitu kan. Oke, terus kita lanjut ke postingan selanjutnya. Kalian di sini bisa lihat kalau SA Entertainment itu kayak ngadain Q&A di postingannya. Gue lupa yang mana, lupa gak tuh. Langsung aja kita lihat di postingannya di poin yang ketiga. Is it Indonesian member going to joining as the final member? Apakah ada member Indonesia yang bakal join nanti di line up debutnya? Terus kata Kak Glenn Alinsky, mereka itu bakal mulai ngadain audisi buat agensi barunya setelah corona itu menurun di Indonesia. Dan katanya berharap we can start next year and hope lots of people attend the audition. Semoga nanti coronanya udah kelar di tahun selanjutnya dan mereka ngadain audisi dan banyak orang Indonesia yang join dan ikut sama audisinya Kak Glenn Alinsky gitu. Jadi ya buat kalian siapkan bakat kalian di tahun selanjutnya nanti 2021. Jangan lupa ikut audisinya di Kak Glenn Alinsky itu di SA Entertainment. Ini benar-benar kesempatan yang rare loh guys, swear deh. Kalian kalau seandainya lulus dari audisi itu dan kalian di training cuman kurang lebih 2 tahun lah, nanti di SA Entertainment 2022 kalian udah didebutin jadi girl group. Jadi ya jangan lupa buat ciwi-ciwi yang visualnya mantul, yang punya bakat ya, jangan lupa ikut audisinya. Terus ada poin lagi yang keempat, ini yang apa ya, yang gue speechless juga. Is there going to be a Wish Boys? Waduh, ini Krexi aja belum comeback gitu, dan nanya Wish Boys tuh. Terus katanya
yes, after debut Wish Girls season 2, season 3-nya bakal ada Wish Boys guys. Waduh, jadi setelah nanti 2022 ngedebutin girl group baru, agensi Kak Glenn Alinsky bakal ngadain Wish Boys, mau debutin boy group baru, dan mungkin member dari Indonesia lagi, who knows. Kita tanya sama Kak Glenn Alinsky ya. Terus di poin yang kelima, kapan Wish Girls itu bakal debut yang ke season 2-nya. Terus katanya seharusnya bakal debut di tahun 2022 di kuarter kedua. Kuarter kedua itu di sekitaran bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus lah, pertengahan tahun. Nah, terus ada lanjutannya setelah album ketiganya Crazy selesai. Cuma karena pandemi mungkin bisa diundur 6-8 bulan, dan kemungkinan Wish Girls season 2 itu bakal debut di tahun 2022 di bulan ya November, Desember lah, di bulan ke-11 atau 12. Waduh, lama juga ya. Emang kampret nih corona, kapan sih kelarnya ya? Kita berdoa aja lah, semoga corona cepet kelar, terus audisinya Entertainment bisa berjalan lancar, bisa bertemu dengan satu trainee asal Indonesia yang the best, dan bisa didebutin di Wish Girls season 2. Dan gue berdoa semoga Wish Girls season 2 ini juga bisa sukses ya, amin. Dan banyaklah orang-orang yang ngedukung Wish Girls season 2 nanti setelah debut, bahkan sebelum debut ya. Kayak gue ini, gue demen banget pokoknya ngedukung mereka produk-produk dalam negeri yang ingin berkarya di luar sana gitu. Bahkan sejak trainee udah gue ikutin. Dan ya, lanjut kita ke poin selanjutnya. Oke, kita langsung aja masuk ke topik yang kelima. Ini adalah trainee Indonesia dari salah satu agensi Big 3, yaitu YG Entertainment. Ya, jadi YG Entertainment ini kemarin baru aja ngebeli gedung baru ya, setelah sahamnya naik-naik, duitnya banyak gitu kan, ngebeli gedung baru. Dan gedung barunya itu dari masing-masing grupnya YG itu sudah disediakan tempat masing-masing gitu. Gokil gak tuh? Saking udah kebanyakan duit kan. Jadi katanya tuh di dalam gedungnya YG itu ruang latihannya udah di masing-masingin, kayak ini ruang latihan Treasure, ini ruang latihan Big Bang, ini ruang latihan Blackpink, dan katanya disisain satu ruang latihan itu buat grup barunya YG ya. Jadi rumor-rumor juga kan banyak tuh di medsos-medsos yang beredar kalau YG itu bakal ngedebutin girl group baru namanya Baemon atau Baby Monster ya. Dan gue dapet infonya dari Instagramnya YG New Girl Group _Baemon. Katanya YG New Girl Group ini bakal debut dari reality show kayak Mix and Match atau Treasure Box. Dan yang ketiga itu mereka itu bakal diadu gitu, kayak dulu tuh Treasure Box tuh kayak grupnya JYP ya, Stray Kids diadu sama grupnya Bang Yedam tuh dulu, kayak versus-versusan gitu. Dan ini di sini survival show-nya di option yang ketiga, YG New Girl Group versus TBL New Girl Group. Buat kalian yang nggak tahu, TBL itu The Black Label ya, agensinya Somi, dan itu adalah anak perusahaannya YG. Katanya juga The Black Label mau debutin girl group baru. Semoga aja ada member Indonesianya. Lagi-lagi ngebadut gua, kampret. Dan ya, katanya sih rumornya gitu. Jadi grup barunya YG ini bakal dibikinin survival show lah, biar mengumpulkan attention masyarakat Korea sana. Dan kita masuk dulu ke trainee cowoknya ya. Ini gue dapet infonya dari Instagramnya, aduh nggak kelihatan ini, mohon maaf. Kalian bisa lihat tuh listnya ya, kalian bisa lihat. Yang pertama itu ada namanya Kim Jongsu, Park Chanmi, Yuta Hatumori. Dan yang keempat itu katanya member dari Indonesia namanya Octavianus Tauran gak tuh? Terus lahirnya tanggal 31 bulan 8 2004. Waduh, kok
saya merasa tua gitu. Oke, jadi Octavianus Tauran ini adalah YG trainee asal Indonesia. Terus itu dia terdaftar sebagai trainee tahun 2020 ini. Di YG ada tambahan 15 trainee cowok. Dan dia tuh lolos audisi ya. Katanya dia itu orang Indonesia Maluku dan punya darah Chinese. Terus juga namanya tuh marganya Tauran, itu marga Maluku. Gua nggak tahu, kurang tahu lah gua marga sono. Terus katanya rumor yang beredar bapaknya itu dari Maluku, ibunya Chinese. Waduh, gokil juga kan. Udah manise tambah putih gitu. Udah makin jadi dah visualnya. Dan terus katanya mukanya mirip Lukas. Waduh, Lukas juga katanya ada mirip-miripnya sama orang Maluku tapi yang udah di mix. Ya pokoknya kurang lebih gitulah. Cuma ya gue kurang percaya aja lah, soalnya kayak kok bisa sih dapat info ini dari mana gitu kan. Terus ini ada biodatanya Octavianus Tauran ya. Dia itu lahir di Timika, Papua, agamanya Kristen. Terus dia itu ayahnya bekerja di perusahaan tambang emas terbesar di dunia, anjir, di Freeport boy. Anaknya sultan, kampret. Bersekolah di salah satu elit di Timika. Keluarganya pendatang dari Maluku, memiliki 2 adik perempuan, 1 adik laki-laki. Jika debut dia mungkin akan menempati posisi rapper. Pernah gagal saat audisi JYP tahun 2016, mengikuti audisi YG Entertainment saat sedang studi tour ke Surabaya dan langsung mengikuti audisinya. Tidak memiliki akun media sosial, menjadi salah satu trainee yang wajahnya disembunyikan. Masih rumor infonya, jadi masih simpang siur lah. Jadi kalian jangan senang dulu wahai clown-clown dari Indonesia. Badut-badut. Dan lanjut kita menuju ke ceweknya, yaitu nih gue dapat info, kalian bisa lihat di sebelah gua dari salah satu artikel dari aegyo.id. Rumor terakhir mengenai girl group ini adalah adanya potensi member yang berdarah Indonesia. Kan sangat bangga ketika mendengar Indonesia di kancah K-pop gitu. Ada satu trainee dari YG Entertainment yang berasal dari Indonesia. Tidak banyak informasi mengenai trainee ini. Gak banyak informasi tapi dikabarin gitu. Terus katanya dia itu keturunan Indonesia Hungaria. Waduh, gak bayangin gue visualnya kayak gimana. Dan rumor yang beredar, ia menekan kontrak di YG Entertainment pada akhir 2019 kemarin dan akan mulai masa trainee-nya di awal Maret kemarin. Namun menurut pendapat Mimin pribadi, peluang trainee asal Indonesia ini kecil untuk debut karena minim mendapatkan pelatihan dan jadwal mepet dengan debut girl group barunya. Namun ini bisa jadi pengecualian jika trainee ini memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa ya. Jadi kembali lagi kepada trainee itu berbakat atau tidak ya. Dan ini gue juga dapat beberapa SS-an lagi dari salah satu trainee YG Entertainment yang udah keluar. Ya jadi salah satu kesaksian dari mantan YG trainee ini, dia bilang kalau di YG itu punya trainee asal Indonesia dan katanya sangat cantik. Dan dia itu masa trainee-nya dari tahun 2019 bulan April. Terus katanya dia itu benar orang Indonesia, cuma mukanya kayak orang Korea. Dia itu posisinya rapper dan juga dancer di YG Entertainment. Waduh, kayak apa ya gitu, kayak udah visual, bisa nge-rap, bisa nyanyi, bisa ngedance, tuh udah sebuah kesyurgawian gitu. Terus ini gue juga dapat dari SS-an di Twitter. Katanya minggu yang lalu Yeonjung, mantan YG trainee, bilang kalau ada YG trainee yang berasal dari SEA. SEA itu kepanjangan Southeast Asia ya. Southeast Asia itu kayak Thailand, Malaysia, Indonesia dan lain-lain. Dan terus katanya dia nggak tahu orang itu masih ada di YG apa enggak. Tapi yang jelas kata mantan YG trainee ini, YG New Girl Group bakal menjadi girl group multinasional yang sangat powerful. Waduh,
mendengarnya saja saya sudah merinding gitu kan. Powerful multinasional, waduh, prediksi gue sih ini kayaknya membernya emang bener-bener multinasional banget ya. Mengingatkan kayak udah banyak banget member dari Korea, Jepang, Cina, Thailand, Indonesia, ya mungkin 5 negara itu dicampur dalam satu grup kan, GOX juga gitu kan. Ya jadi itulah beberapa rumor-rumor trainee Indonesia di YG Entertainment. Oke, jadi masuk kita di poin yang terakhir ya. Lagi-lagi rumor-rumor trainee asal Indonesia itu dari Big Three lagi. Ini emang apa sengaja gitu, rumor-rumor ini itu ngebadutin kita gitu, fans-fans K-pop Indonesia kan. Ya jadi yang terakhir ini adalah trainee Indonesia di JYP ya. Kalian bisa lihat sendiri. Cuma ya gua nggak yakin aja gitu, soalnya fotonya sih cuma ya gitu doang gitu, foto burem. Tapi kalian bisa lihat itu di sampingnya rada burem juga tulisannya Ichan, ICHAN. Terus bawahnya itu JYP trainee, bawahnya lagi Indonesia ya. Jadi itu trainee cowok katanya yang ada di JYP ya. Gua nggak tahu lah. Kembali lagi gua kembalikan ke kalian. Kalian percaya atau enggak, yang jelas gue jadikan konten ini sebagai hiburan saja untuk kalian. So ya mungkin segitu aja dulu konten-konten trainee asal Indonesia. Mungkin kalau nanti gue dapat beberapa info-info SS-an lagi, atau mungkin kalian para penonton gue, viewers gue, kalau nemu info seputar idol dari Indonesia atau trainee yang lagi training di Korea sana, bisa DM gue di Instagram. Nanti kalau ada waktu gue bukain, gue baca-bacain dan bakal gue kontenin. Jadi setelah kalian nonton, apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Kalau untuk pendapat gue ya, sebelum gue akhiri, sebenarnya sih masih banyak banget rumor-rumor trainee asal Indonesia. Cuma masih kurang masih kurang serak aja gitu kalau gue bawa ke sini. Tapi mungkin di lain kesempatan bakal gue kontenin juga, soalnya katanya ada trainee Indonesia di SG Entertainment, agensi Eropa deh kalau nggak salah itu. Terus abis itu ada juga trainee Indonesia di girl group baru Bling Bling gitu kan. Katanya Bling Bling kan juga ada hidden membernya gitu. Jadi kita masih ngebadut dan masih menunggu informasi lebih lanjut. Tapi kalau nanti gue udah dapet rumor-rumor udah mulai menguak ya ke permukaan, atau malah agensinya udah confirm langsung, bakal gue beritain lah kalau ada idol K-pop baru lagi yang asalnya dari Indonesia. Oke, mungkin segitu aja dulu konten untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi jadikan aja hiburan. See you in the next video. Bye bye.